Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Ani Heriani. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa. Pertama, kita harus mengerti arti bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang umum dalam masyarakat. Dalam komunikasi ini dapat berbentuk lisan ataupun tulisan. Tujuan bahasa yaitu menyampaikan maksud atau kemauan pada lawan bicaranya atau orang lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sebagai media komunikasi utama masyarakat Indonesia dan bahasa persatuan yang lahir karena suatu keputusan dan perencanaan. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA atau MA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun faktanya, masih sedikit mahasiswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga. Bunyi dari Ikrar Sumpah Pemuda tersebut adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 15 pasal 36 yang isinya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Dan dapat disimpulkan, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan norma kemasyarakatan dan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku yang tidak menimbulkan miskomunikasi antar pelaku komunikasi. Jadi, berbahasa Indonesia yang baik dan benar berarti menyampaikan pikiran dengan informasi yang lengkap secara teratur. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa formal atau non-formal, bergantung pada konteksnya. Misalnya, pada saat membeli bakso, jangan mengatakan, "Bang, saya bakso pakai bihun." Kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya bukan bakso, saya orang. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, hanya dibutuhkan satu kata, yaitu mau. Menjadi, "Bang, saya mau bakso pakai bihun." Itu baru kata yang benar. Peran dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia
alat komunikasi yang memberikan informasi. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Dari ketiga peran dan fungsi tersebut, sudah jelas bahwa bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia yang multikultural ini, mulai dari sebagai alat komunikasi hingga sebagai bahasa pemersatu bangsa. Seberapa pentingnya sih bahasa Indonesia bagi kehidupan? Manusia hampir-hampir tidak bisa lepas dari berbahasa dan berkomunikasi. Untuk berkomunikasi tersebut dibutuhkan bahasa Indonesia menjadi media interaksi antar manusia. Dan di era digital yang tidak bisa dilepaskan dari peran komunikasi tersebut, sehingga membutuhkan peran dari bahasa Indonesia. Pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa. 1. Bahasa Indonesia adalah sarana komunikasi akademik. 2. Mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan. 3. Membiasakan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sebagian besar kemampuan berbahasanya masih buruk. 4. Dalam konteks mata kuliah bahasa Indonesia, salah satunya mempelajari tentang karya ilmiah yang merupakan persiapan tugas akhir, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Bagaimana sih cara melestarikan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul? Yang pertama, dengan membiasakan diri untuk menulis dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, perlu adanya pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengajarkan sejak dini. Yang keempat, bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekian pemaparan video pembelajaran pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi mahasiswa kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum